Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Suara knalpot motor tua menggeram pelan saat Raka memarkirkan kendaraannya di depan rumah nomor 17. Ia menurunkan 2 galon air dari dudukan belakang, matanya terpaku pada pagar abu-abu setinggi dada yang tampak baru dicat. Rumah ini baru, atau setidaknya baru bagi Raka, pelanggan yang belum ia kenal. Ia membuka pagar perlahan, menatap halaman yang bersih dan rapi, dengan pot-pot bunga tersusun seperti barisan tentara. Saat hendak memanggil pemilik rumah, pintu terbuka, dan seorang wanita keluar. Seragam coklat muda yang membalut tubuhnya membuat Raka langsung tahu, seorang polisi wanita. Tapi bukan itu yang membuat langkahnya terhenti sejenak, melainkan wajahnya, lembut, tenang, dan senyum yang entah kenapa terasa terlalu hangat untuk pagi yang masih dingin. "Halo, Mas." "Antar galon, ya?" Suara Ayla membuatnya kembali ke bumi. Raka mengangguk gugup dan meletakkan galon di dapur sesuai arahan. Tak banyak kata-kata terucap di pertemuan pertama itu, tapi saat ia kembali ke motornya dan memutar kunci, Raka sadar, pagar abu-abu itu mungkin akan jadi gerbang dari sesuatu yang jauh lebih besar. Seminggu kemudian, Raka kembali ke rumah nomor 17. Ia membawa 2 galon seperti biasa, tapi langkahnya sedikit lebih ringan, dan dadanya berdebar tak seperti biasanya. Seolah-olah bagian dari dirinya menantikan sesuatu atau seseorang. Pagar abu-abu itu kini terasa tidak sekaku sebelumnya, seperti menyambutnya masuk. Ayla sudah menunggunya di teras. Kali ini tak berseragam, hanya mengenakan kaos putih dan celana panjang santai. Tapi senyumnya tetap sama, hangat, tulus, dan entah kenapa membuat Raka merasa seperti bukan sekadar tukang galon. Mereka bertukar sapaan singkat, dan Ayla menawarinya untuk duduk sejenak. Raka menolak dengan sopan, masih merasa canggung. Tapi setelah berpamitan dan berjalan keluar, ia menoleh sekali lagi. Ayla masih di teras, masih tersenyum. Dan dalam hati Raka, senyum itu tinggal lebih lama dari yang ia kira. Hari itu panas menyengat. Ketika Raka datang membawa galon, Ayla menyambutnya dengan tawaran yang tak bisa ia tolak, segelas es teh dingin. Kali ini, ia benar-benar masuk dan duduk di kursi makan, merasa seperti tamu, bukan tukang antar. Ayla duduk di seberangnya, dan percakapan pun mulai mengalir. Mereka berbicara tentang hal-hal remeh, cuaca, pekerjaan, dan sedikit tentang kegemaran masing-masing. Ternyata Ayla suka berkebun dan mendengarkan musik klasik, hal yang membuat Raka terkejut. Ia sendiri penggemar dangdut koplo dan sepak bola. Tapi percakapan itu justru jadi jembatan yang mendekatkan dua dunia mereka yang berbeda. Ketika Raka pamit, Ayla berkata pelan, "Lain kali, jangan buru-buru pulang, ya." Kalimat itu menggantung di udara, seperti benang tipis yang mulai menjalin hubungan yang belum sepenuhnya mereka pahami. Hujan turun tiba-tiba sore itu, membasahi motor tua Raka saat ia berteduh di garasi rumah nomor 17. Ayla mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Tak ingin merepotkan, Raka hanya berdiri di dekat pintu. Tapi lantai yang basah membuat semuanya berubah dalam hitungan detik. Ayla terpeleset saat hendak mengambil handuk untuknya. Refleks, Raka menangkap tubuhnya, dan untuk sesaat, mereka terdiam dalam pelukan yang terlalu dekat untuk disebut kebetulan. Mata mereka bertemu, dan dalam diam itu, sesuatu tumbuh. Sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih.
Ayla cepat-cepat menjauh, wajahnya memerah. Maaf, aku nggak sengaja. Raka mengangguk, tapi hatinya berdetak kencang. Bukan karena kejadian barusan, tapi karena ia tahu, setelah ini, segalanya tak akan sama lagi. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka menerima pesan dari nomor tak dikenal. Terima kasih sudah menangkapku waktu itu. Hati-hati di jalan, ya. Ia tahu itu dari Ayla. Sejak saat itu, mereka mulai bertukar pesan tentang apapun, kadang tanpa alasan jelas. Raka mulai menanti-nanti tiap getar di ponselnya. Kata-kata Ayla sederhana, tapi penuh perhatian. Kadang diselingi emotikon kecil yang membuat Raka senyum-senyum sendiri. Ia tahu batas mereka masih ada, tapi hatinya mulai berharap. Mungkin, hanya mungkin. Ayla juga merasakan hal yang sama. Tapi bersamaan dengan harapan, keraguan pun tumbuh. Raka hanyalah tukang galon dengan motor tua dan mimpi sederhana. Ayla, seorang polwan dengan masa depan jelas dan kehidupan yang tampak teratur. Apakah mungkin dua dunia ini benar-benar bisa bertemu di tengah? Malam itu, Raka duduk di pinggir ranjang, menatap layar ponselnya yang gelap. Ia baru saja pulang dari rumah Ayla, obrolan mereka makin dalam, makin hangat, tapi juga makin rumit. Raka mulai sadar, setiap senyum Ayla, setiap sentuhan kecil, semakin membuatnya tenggelam. Dan ia takut. Takut terlalu berharap. Di benaknya, bayangan motor tuanya dan seragam Ayla saling bertabrakan. Dunia mereka terlalu berbeda. Ia tak punya gelar, tak punya nama belakang yang besar. Hanya seorang tukang galon dengan tangan kasar dan cita-cita kecil untuk hidup tenang. Tapi hatinya sudah telanjur melangkah jauh. Raka mulai menjauh sedikit demi sedikit. Ia masih datang mengantar galon, tapi tak lagi mampir. Ia hanya mengucap salam, meletakkan galon, dan pergi. Tapi setiap langkah menjauh justru membuat dadanya makin sesak. Karena terkadang, cinta datang bukan untuk dimenangkan, tapi untuk diuji. Suatu pagi, pintu rumah nomor 17 tak terbuka seperti biasa. Tak ada Ayla di teras, tak ada senyum menyambutnya. Pintu tertutup rapat dan tidak ada jawaban saat Raka mengetuk. Hari berikutnya pun sama. Lalu hari berikutnya lagi. 3 hari berturut-turut, Ayla menghilang. Raka mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya baik-baik saja. Mungkin Ayla cuti, mungkin keluar kota. Tapi rasa gelisah tetap mengendap. Ia tak punya siapa-siapa untuk ditanya. Tak tahu harus mencari kemana. Ponselnya juga hening, tidak ada pesan, tidak ada kabar. Malam keempat, Raka terjaga hingga larut. Hatinya dipenuhi pikiran liar, apakah Ayla sakit? Kecelakaan? Atau sudah melupakannya? Dalam diam, ia menyadari sesuatu, meskipun ia mencoba menjauh, kehilangan Ayla bukan hal yang bisa diterima hatinya. Akhirnya, pesan dari Ayla datang. Pendek, tanpa salam pembuka. Aku telat datang bulan. Aku takut. Bisa kita bicara? Raka membacanya berkali-kali, seperti ingin memastikan tiap kata memang nyata. Dunia serasa terhenti. Mereka bertemu malam itu di taman kecil dekat rumah Ayla. Ayla tampak lelah, matanya sembab. Ia mengucap pelan, aku belum periksa ke dokter. Tapi aku yakin, ini dari kamu. Kata-kata itu menghantam Raka seperti gelombang. Ia menatap Ayla, ingin berkata banyak, tapi lidahnya keluh. Di antara lampu taman yang redup, mereka duduk berdua dalam keheningan. Masa depan yang semula samar kini menjadi labirin gelap. Tapi meski gentar, Raka menggenggam tangan Ayla, erat, ragu, namun penuh tanggung jawab. Kalau ini benar, aku akan hadapi. Esoknya,
Saat Raka mengantar galon seperti biasa, pintu rumah Ayla terbuka sebelum ia sempat mengetuk. Tapi yang muncul bukan Ayla, melainkan seorang pria tinggi dengan wajah tegas. "Kamu Raka?" tanyanya dingin. Raka mengangguk perlahan, mencoba mengenali sosok asing itu. "Aku Reza, tunangan Ayla," lanjutnya, menatap tajam. Dunia seakan runtuh saat Raka mendengar kalimat itu. Ayla muncul dari belakang Reza, wajahnya panik. "Reza, tolong, ini bukan seperti yang kamu pikirkan," katanya pelan, tapi percuma. Ketegangan telah menguasai udara. Raka berdiri terpaku, tak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti penjahat di rumah orang. Mata Reza menyala amarah, Ayla menangis, dan Raka hanya bisa berdiri di tengah kekacauan itu. Luka yang selama ini tersembunyi kini tersingkap, dan semuanya menjadi terlalu nyata. Malam itu, Raka kembali ke rumah dengan langkah berat. Ia duduk diam di samping motornya, menatap langit yang mendung. Hatinya porak-poranda. Ia merasa bodoh, merasa bersalah, merasa kecil. Tapi lebih dari semua itu, ia merasa patah. Tanpa banyak berpikir, ia meraih helm dan menyelinap keluar dari rumah. Jalanan malam sepi, hanya suara mesin tua menemani pelariannya. Ia tak tahu kemana harus pergi, hanya ingin menjauh. Dari Ayla, dari Reza, dari kebisingan di dalam kepalanya. Sementara di rumah nomor 17, Ayla berdiri di balik jendela. Ia tahu Raka tak akan kembali dalam waktu dekat. Ia tahu malam ini menjadi garis batas di antara mereka. Tapi satu hal yang belum Ayla tahu, meski Raka pergi, hatinya tertinggal di pagar abu-abu itu. Raka berhenti melewati jalan depan rumah nomor 17. Ia ubah rute pengantarannya, meski itu berarti harus memutar lebih jauh. Ia bahkan menolak pelanggan baru yang rumahnya berada di kompleks yang sama. Setiap sudut yang mengingatkan pada Ayla seolah jadi luka yang belum kering. Hari-harinya kembali seperti dulu, motor tua, galon berat, dan warung pinggir jalan untuk makan siang. Tapi semuanya terasa hampa. Tak ada lagi gelas es teh, tak ada senyum dari teras, tak ada pesan-pesan hangat di malam hari. Rumahnya sunyi, dan dalam dirinya, lebih sunyi lagi. Ia mencoba berdamai dengan keadaan, meyakinkan diri bahwa mungkin itu yang terbaik. Tapi setiap malam, bayangan Ayla muncul dalam benaknya. Bukan karena rasa cinta yang belum padam saja, tapi karena ia tahu ada kehidupan lain yang kini mungkin tumbuh tanpa dirinya. Suatu malam, ponsel Raka berdering. Nama yang ia hapus dari kontak muncul kembali di layar, Ayla. Raka terdiam sesaat sebelum akhirnya mengangkat. Suara Ayla terdengar tenang, tapi ada nada getir di baliknya. "Aku putuskan membatalkan pertunangan itu," katanya tanpa basa-basi. Raka terhenyak. Ayla melanjutkan, "Aku tidak ingin menikah karena tekanan. Aku ingin memilih jalan hidupku sendiri. Dan aku memilih kamu." Hening menyelimuti keduanya, lalu pelan-pelan air mata Raka jatuh, tanpa ia sadari. Bukan karena lega semata, tapi karena rasa percaya yang masih diberikan padanya. "Kalau kamu masih mau berjuang, aku juga akan berjuang," tambah Ayla. Raka tak menjawab langsung. Ia menatap motor tuanya di luar, lalu bayangan masa depan yang sebelumnya gelap mulai memiliki bentuk, tak mewah, tak mudah, tapi nyata. Raka dan Ayla mulai membangun kembali apa yang sempat runtuh. Mereka bertemu di tempat yang lebih tenang, berbagi cerita, dan saling menyembuhkan luka yang sempat terbuka. Ayla menyatakan niatnya untuk mempertahankan kandungan, apapun risikonya. "Anak ini bukan aib, Ra. Dia bukti cinta kita," ucap Ayla saat mereka duduk di taman yang sama tempat dulu mereka bicara tentang ketakutan. Kali ini, tidak ada lagi sembunyi-sembunyi. Tidak ada lagi keraguan.
Yang tersisa hanya 2 orang yang saling memilih meski dunia belum berpihak. Raka bersumpah di hadapan langit malam dan tangan Ayla yang ia genggam erat bahwa ia akan menjadi ayah yang layak. Bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Dan di saat itu, seragam Ayla bukan lagi penghalang, tapi pelengkap dari cinta yang tumbuh melampaui batas. Keluarga Ayla tidak menerima Raka dengan tangan terbuka. Mereka menilai masa depan Ayla akan hancur karena laki-laki sederhana yang bahkan tak punya rumah sendiri. Ibunya menangis, ayahnya marah, dan kakaknya mengancam untuk memutus hubungan. Namun Raka tak lari. Ia datang kembali, dengan sopan, dengan kepala tertunduk, dan dengan niat yang tak goyah. Ia memperbaiki motornya sendiri, mengumpulkan tabungan, bahkan mulai bekerja sambilan di malam hari. Semua demi bisa berkata, saya layak, bukan karena kaya, tapi karena cinta dan tanggung jawab. Hari demi hari, usaha itu perlahan melembutkan hati keluarga Ayla. Bukan karena mereka menyerah, tapi karena mereka mulai melihat bahwa cinta bisa tumbuh dari tempat paling sederhana. Dan bahwa kebahagiaan anak mereka, ternyata, ada di sisi pria yang tidak sempurna, tapi sungguh-sungguh. Mereka menikah di sebuah aula kecil milik kelurahan. Dekorasinya sederhana, kain putih, bunga segar dari pasar, dan kursi-kursi plastik yang disusun rapi. Tapi senyum mereka lebih mewah dari segalanya. Ayla tampil anggun, dan Raka berdiri gagah dengan jas pinjaman dan hati yang penuh rasa syukur. Teman-teman Ayla datang, beberapa masih heran, sebagian tersenyum tulus. Raka hanya membawa 2 saksi dan rekan sejawat sesama pengantar galon. Tapi semua yang hadir bisa melihat bahwa ini bukan pernikahan biasa. Ini pernikahan 2 jiwa yang telah berjuang menembus dunia mereka masing-masing. Saat Raka mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, Ayla meneteskan air mata. Di pelaminan sederhana itu, mereka berjanji bukan untuk bahagia selamanya, tapi untuk saling menjaga saat bahagia dan susah datang bergantian. Karena kisah cinta mereka bukan yang sempurna, tapi kisah yang tak pernah menyerah.